Halo para pecinta film, siapa yang kangen dengan Kana Hashimoto nih? Nah, kali ini aku bakalan ceritakan film masa-masa SMA yang bintang utamanya diperankan oleh Kana Hashimoto, yang berperan sebagai Chika Homura. Ia seorang gadis SMA yang sangat terobsesi dengan musik. Ia pun memiliki tekad yang kuat untuk membuat sebuah grup orkes di sekolahnya. Karena sebelumnya grup orkes di sekolah itu telah bubar, entah apa yang menjadi penyebabnya. Chika pun harus berusaha lebih kuat untuk mengumpulkan anggota grupnya yang baru. Lama-kelamaan, ia pun merasakan ada yang spesial dengan seorang pria dari anggota grupnya. Nah, bagaimanakah kisah serunya? Oke, langsung saja kita mulai. Inilah Haruchika. Bermula dengan Chika yang sedang sangat bersemangat berlari menuju bus untuk pergi ke sekolahnya dengan membawa sebuah alat musik yaitu suling. Walaupun agak sedikit terlambat, ia akhirnya bisa ikut dalam bus tersebut. Karena terlalu banyak penumpang, ia pun tak sengaja menyenggol seorang pria bernama Haruta. Saat sampai, Chika merasa sedikit bingung dengan ruang musik yang tak ada seorang pun di sana. Tapi ternyata ada dua siswa yang sedang asik-asiknya. Mereka pun kaget dengan kedatangan Chika. Setelah itu, Chika menemui kepala sekolahnya untuk meminta izin menggunakan ruangan musik dan ingin mendirikan kembali grup orkes karena grup sebelumnya telah dibubarkan. Tapi di sini, sepertinya kepala sekolahnya tidak suka dengan anggota musik, entah apa yang menyebabkan hal itu. Di sini Chika mendapat kesempatan untuk mengumpulkan 9 anggota grupnya dalam waktu 3 minggu saja. Apabila tidak bisa mengumpulkannya, maka tidak akan ada grup orkes di sekolahnya. Setelah itu dua siswa yang sebelumnya bertemu Chika, yaitu Katagiri dan Noguchi, sedang membakar foto-foto grup orkes masa lalu. Di sini Chika mengambil foto tersebut dan ia gunakan untuk mengumpulkan anggota grupnya. Ia pun mencoba mencari beberapa anggotanya, namun satu pun tidak ia dapatkan. Setelah itu Chika bertemu guru pembimbing musik bernama Kusakabe, dan di sana melihat partitur musik yang belum terselesaikan. Setelah itu ia pulang. Ia bertemu lagi dengan Haruta. Dan di sini Chika baru sadar bahwa mereka telah berteman sejak SMP. Karena itu, Chika bisa mengajak Haruta untuk menjadi anggota grup orkesnya. Saat di sekolah kembali, mereka membagikan brosur ajakan untuk bergabung dalam grup orkesnya. Di sana mereka melihat seorang pemain alat musik yang ahli bernama Teiko. Mereka berharap bisa mengajaknya, namun lagi-lagi ditolak. Namun perjuangan mereka tidak sampai di sana. Mereka harus mencari anggota lain dan mengajak seorang pria keturunan Yakuza. Keturunan setel aja sih, bernama Miyamoto. Tapi lagi-lagi mereka ditolak. Hal itu benar-benar menjadi sangat aneh. Apa yang sebenarnya terjadi dengan grup orkes masa lalu di sana? Miyamoto merasa bahwa Chika tidak tahu apa-apa yang ia rasakan dengan kegagalan, karena sebelumnya Miyamoto merasa gagal dalam anggota orkesnya. Namun di sini terungkap bahwa mengapa Chika sangat ingin membentuk grup itu. Ternyata dulunya ia seorang pemain voli, namun karena ia cedera, ia tak bisa lagi bermain voli. Hari-harinya pun menjadi tidak berwarna, hingga setelah itu ia mendengar lantunan musik yang begitu sangat indah. Hingga bisa membuat Chika bertekad untuk merubah dirinya dengan bermain alat musik. Setelah itu akhirnya Chika dan Haruta mendapat anggota baru, yaitu Katagiri dan Noguchi. Karena permainan alat musik mereka, anggota baru muncul lagi bernama Megumi. Mereka pun menjadi sangat bersemangat untuk mengumpulkan anggota lainnya. Setelah itu terungkap bahwa Chika benar-benar belum berpengalaman bermain alat musik, di mana ia ingin menjadi pemain suling. Di sini Miyamoto merubah kata-katanya sebelumnya,
dan ia akan bergabung menjadi anggota grup orkes Chika. Mereka pun mencari anggota baru. Tapi di sini Megumi mendapat masalah, di mana bibirnya bengkak akibat terlalu sering berlatih sendirian. Hal itu dijadikan cara bagi yang lain untuk membujuk anggota lain sebelumnya, yaitu Taeko. Malam harinya, Haruta dan Chika berduaan di dalam ruangan, dan Haruta langsung mematikan lampu. Mereka hanya curhat-curhat sedikit tentang perasaan mereka terhadap musik, di mana di sana mereka bisa sangat tenang dari hiruk-pikuk yang sering mereka dengar. Keesokan harinya, terungkap bahwa grup orkes sebelumnya telah bubar sebelum mengikuti kompetisi. Hal itu diakibatkan karena seorang anggota bernama Keiyu telah keluar grup secara mendadak dan berhenti sekolah tanpa ada alasan. Katagiri pun merasa sedikit marah kepada Keiyu karena Katagiri juga menjadi anggota grup sebelumnya. Mereka mencoba latihan bersama dengan anggota yang ada. Tiba-tiba mereka berhenti karena mendengar seseorang memainkan alat musik dengan sangat bagus. Ternyata itu dari Serizawa, seorang gadis yang sangat ahli dalam bermain musik. Chika dan Haruta pun membujuknya untuk ikut dalam anggotanya. Entah apa alasannya, Serizawa menolak. Malam harinya, Haruta dan Chika mendengarkan saluran radio kecil dan ternyata radio itu disiarkan oleh Keiyu. Suaranya itu bisa benar-benar membuat Chika selalu bahagia. Keesokan harinya, mereka terus berjuang menemukan anggota baru. Kini waktu hanya tersisa 3 hari saja. Saat istirahat, Haruta tahu bahwa ada yang berbeda dari sikap Serizawa mulai 1 minggu sebelumnya. Haruta pun mencoba memikirkannya. Setelah itu ia tahu bahwa Serizawa memiliki pendengaran yang kurang, di mana ia hanya bisa mendengar dengan satu telinganya saja. Terungkaplah bahwa alasan Serizawa tidak ingin bergabung karena pendengarannya. Saat malam harinya, Chika mendengarkan radio Keiyu lagi. Di sisi lain Haruta sedang memikirkan sesuatu. Kembali ke Chika, tanpa sengaja handphonenya terjatuh. Entah apa yang Chika rasakan, ia langsung pergi ke sekolah dan mengajak Haruta. Ternyata Chika sadar selama ini Serizawa menggunakan ABD atau alat bantu dengar. Namun telah kehilangannya. Chika pun berharap bisa menemukannya agar bisa mengajak Serizawa bergabung. Ternyata Serizawa juga berada di sana. Akhirnya mereka terbaring kelelahan dan tidak menemukan ABD tersebut. Tanpa disadari, Serizawa melihat ABD tersebut berada di bawah kaki Chika. Chika pun kaget dan meminta maaf karena ia benar-benar tidak tahu akan hal itu. Walaupun harga ABD itu benar-benar mahal, tapi di sini Serizawa merasa lega telah menemukannya. Walaupun itu tetap saja tidak bisa membantu pendengarannya. Keesokan harinya, terungkap bahwa malam itu Haruta memikirkan keberadaan Keiyu. Mendengar suara dari siaran radionya, Haruta mencoba menebak lokasi keberadaannya. Dan tepatnya tebakannya itu benar. Mereka pun bisa menemukan Keiyu. Tapi Keiyu menolak untuk kembali ke sekolah, walaupun Katagiri yang mengajaknya. Setelah itu terungkap bahwa Keiyu sebenarnya masih ingin ke sekolah. Dan ia meninggalkan sekolah sebelumnya hanya karena ia harus menggantikan posisi ayahnya yang selalu membantu para orang tua di sebuah panti jompo. Dengan musik yang dimainkan oleh teman-temannya dan dukungan dari para orang tua di sana, akhirnya Keiyu bisa kembali ke sekolah dan bergabung dalam anggota Chika. Masalahnya, itu hari terakhir mereka untuk mengumpulkan anggotanya, sedangkan anggota mereka masih kurang 1. Melihat betapa berusahanya mereka, Serizawa membantu menemukan anggota terakhir yaitu Tezuka, siswa yang sangat sulit dibangunkan jika sudah tertidur. Dengan memaksa Pak Kepala Sekolah, mereka meresmikan dibentuknya anggota grup orkes sekolah dan meminta Pak Kusakabe untuk melatih mereka. Hari demi hari pun mereka nikmati dengan bermain musik bersama, hingga Pak Kusakabe menyelesaikan partitur musik yang ia buat.
dan memainkan musik tersebut dalam kompetisi yang akan mereka ikuti. Siang dan malam, mereka terus mengasah kemampuan masing-masing. Namun permainan mereka masih tidak kompak. Mereka pun harus mengerahkan tenaga dan waktu lebih banyak. Masalahnya, Chika masih saja tidak bisa bermain alat musik karena mungkin ia pemain pemula dan belum berpengalaman. Hal itu sangat mengganggu pemain musik yang lain, karena posisi Chika yang menjadi pemain suling itu sangat penting. Keesokan harinya Chika masih tidak bisa menguasai permainan musiknya, dan ia ditugaskan untuk berlatih sendiri. Dan anggota yang lain malah saling menyalahkan karena hal itu, hingga mereka benar-benar tak bisa mengendalikan emosi mereka. Di sini mereka sadar bahwa sebenarnya Chika-lah yang sangat bersemangat daripada yang lain, walaupun permainan musiknya yang paling lemah. Dan saat latihan dimulai lagi, tiba-tiba Haruta pingsan. Di sini terungkap bahwa sebenarnya Haruta tak ingin bergabung dengan grupnya karena ia ingin fokus belajar. Namun karena Chika yang mengajaknya, ia pun ikut bergabung. Hal itu benar-benar membuat Chika sangat bersedih karena ia merasa semua masalah dalam grupnya itu akibat kesalahannya. Malam harinya Haruta menemuinya, dan ia ingin mencoba menenangkan Chika yang saat itu sangat galau. Haruta mengajaknya untuk berjuang bersama. Keesokan harinya, sebelum latihan dimulai, Chika berlatih sendiri, dan ia dihampiri oleh Serizawa. Dan di sini Serizawa memberikan cara yang benar dalam memainkan suling. Alhasil, saat latihan dimulai, Chika benar-benar bisa melakukannya. Mereka pun akan menyiapkan peralatan untuk kompetisi. Di sini Chika melihat partitur sebelumnya, berisi sebuah kata-kata motivasi untuknya. Ia pun sadar bahwa selama ini Pak Kusakabe benar-benar berharap kepadanya. Kompetisi pun dimulai. Dengan penuh hati-hati mereka menunjukkan penampilan terbaik mereka. Tapi apa Chika benar-benar bisa melakukannya? Kembali ke sekolah. Sepertinya mereka telah gagal dalam kompetisi tersebut akibat kesalahan Chika. Semua anggota grup merasa ada yang kurang karena Chika tidak ada lagi di sana. Chika benar-benar merasa tidak ada yang bisa ia lakukan lagi. Namun tiba-tiba semua mendengar lantunan musik yang itu berasal dari Haruta. Dan anggota yang lain pun mengikuti. Mereka berharap Chika terus berjuang walaupun terus mendapat kegagalan, karena hasil tidak akan mengkhianati usaha. Akhirnya Chika merasa tersentuh mendengar permainan musik teman-temannya. Ia mencoba lagi memainkan sulingnya, tapi lagi-lagi di sini masih gagal. Haruta terus memaksanya untuk tetap mencoba. Saat permainan ketiga, akhirnya Chika bisa memainkan musiknya dengan benar. Hal itu benar-benar membuat semua siswa bahagia hingga histeris. Akhirnya terungkaplah bahwa Haruta dan Chika saling menyukai. Hal itu bisa dilihat dari tatapan mereka masing-masing. Film pun berakhir. Kita bisa mengambil hikmah dari film ini. Bukan hikmah anak Pak RT ya. Maksudnya sisi baik dari film ini, yaitu usaha tidak mengkhianati hasil. Dan hasil pun tidak akan mengkhianati usaha. Karena kita harus sadar bahwa pengkhianatan itu terasa sangat menyakitkan. Ngomong apa sih? Sudahlah, don't forget to subscribe and see you next time.